Ini pasti akan pikiran kita akan jatuhnya ke sini, ya. Kita harus kitab suci, doktrin gereja dan sebagainya. Yang ketiga, pengetahuan dan pengalaman iman umat yang beragam tidak merata sehingga menimbulkan keraguan dalam melaksanakan kegiatan evangelisasi. Ya, jadi juga tingkatan pengetahuan tentang firman Tuhan juga berbeda-beda ya tingkatannya. Nah, solusinya lewat kursus inilah kita dilatih. Kursus ini awalnya diadakan pada tahun 1984 oleh institusi evangelisasi gereja Katolik di Amerika. Jadi, nanti di bab 5 teman-teman akan diajak atau diajar bagaimana melakukan proses identifikasi dalam melaksanakan evangelisasi. Ya, di langkah yang kelima itu langkah kelima itu kita akan diajarkan ketika kita bertamu. Bab 20 ayat 16 ayat 20 sampai dengan ayat 16 sampai dengan 20. Dan dia diberi kuasa kerajaan yang kekal, ya, dan bangsa-bangsa akan tunduk sama dia. Dan itu sesuai dengan firman Tuhan Matius 28 ayat 18 kemarin. Kepadaku sudah diberi kuasa atas sorga dan bumi, ya. Ada di Yeremia 23 ayat 5. Yeremia 23 ayat 5. Ada di Yeremia 33 ayat 15. Ada di kitab Amsal. Amsal yang nulis siapa? Ya. Amsal 8 ayat 22 sampai ayat 31. Kemudian juga ada di Yehezkiel 2. Yehezkiel 2 ayat 13 sampai 20. Yehezkiel 18 ayat 13 sampai 16. Juga ada di Hosea 11 ayat 1. Nanti dibaca di rumah ya. Ada di kitab Mika 5 ayat 1 sampai 3. Mika 5 ayat 1 sampai 3. Kitab Maleakhi 3 ayat 1.
juga ada di 2 Samuel, ya. 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 15, ya. Nah, itu tentang, ada satu lagi yang ingin saya kutip, ya. Tadi saya nggak kutip ayatnya. Ada satu kitab yang menurut saya luar biasa, menubuatkan dari Yesus lahir sampai Yesus menderita dan wafat di kayu salib. Ada yang bisa nebak? Kitab apa? Yesaya. Yesaya 7 ayat 14. Silakan baca Yesaya 7 ayat 14. Sudah ketemu? Ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Iya, sama. Yesaya juga ratusan tahun sebelum Yesus lahir, ya, kurang lebih 100 tahun sebelum. Tapi Yesaya sudah membuatkan akan lahir seorang anak laki dan seorang perempuan muda yang dinamakan Immanuel, Tuhan beserta kita. Ya, jadi ada di Yesaya 9, Yesaya 11, Yesaya 11 itu tentang nubuat tentang akan lahir dari tunggul Isa. Isa itu bapaknya Daud. Jadi keturunan, jadi Yesus ini lahir dari keturunan Daud. Makanya di kitab Perjanjian Baru kita kenal Yesus anak Daud. Ya. Juga di Jumat Agung bacaan pertama pasti diambil dari Yesaya. Ya, bacaan pertama Jumat Agung diambil Yesaya 52, nggak usah dibuka. Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12. Itu bacaan pertama Jumat Agung tentang penderitaan Yesus. Saling menguatkan. Satu batang lidi bisa pakai nyapu nggak? Ya. Gampang dipatahkan nggak? Ya. Tapi kalau lidi-lidi ini saya gabungkan jadi satu, gampang dipatahkan nggak? Ya, bisa dipakai nyapu nggak? Bisa. Maka kenapa kita supaya dalam pelayanan kita itu kuat? Kalau kita sendiri jalan, nggak ada komunitas, masuk ada benturan, kita gampang muntah ya, mundur tanpa komunitas. Gereja Katolik mengajarkan tentang persembahan diri. Tuhan tidak pandang kita siapa. Tuhan tidak pilih orang yang hebat, tapi Tuhan pilih orang yang mau mempersembahkan dirinya untuk Tuhan pakai. Dan percaya seperti ibunya mengatakan, ketika Tuhan memanggil kita dan kita mau menerima, percaya Tuhan akan memperlengkapi kita dengan segala kebutuhan atau talenta yang dibutuhkan. Lewat Ekaristi kita ditebus, kita diselamatkan. Lewat Ekaristi kita dipersatukan dengan Allah. Ya. Lewat Ekaristi kita disembuhkan, dan lewat Ekaristi kita mendapatkan Tuhan. Ya. Itu tak ternilai. Ya. Struktur gereja itu paling rapi, jumlah umat kurang lebih sekarang ada 1,4 miliar, dan tidak ada alasan bagi kita tidak ada tempat pelayanan, karena di gereja Katolik banyak aneka karya keresahan gereja Katolik yang bisa membuat kita terlibat untuk pelayanan. Ya. Waktu itu sih terus terang saya pas mau datang ke Resus tuh udah kayak setengah hati. Jadi kayak karena berbagai hal kayak kesibukan segala macam, cuman pas Resus itu yang saya alami sih manifestasi. Ya betul, manifestasi namanya. Nah itu saya tuh mungkin nanti bisa dibantu dengan Bapak Ibu yang bareng sama itu sama saya. Waktu itu saya soalnya seperti merasakannya itu kayak luar biasa bahagia gitu. Mungkin itu sih Pak. Oke, terima kasih. Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Allah hadir, Allah Roh Kudus hadir dalam diri kita. Kuasa Allah jauh lebih besar dari dia. Makanya ketika saya sentuh orang, dia punya kuasa kegelapan, tapi dalam diri saya Roh Allah lebih berkuasa. Hanya saya sentuh dia langsung seperti kapas atau orang yang tidak punya tulang. Dan kuasa kegelapan terlepas. Bukan saya yang hebat, tapi karya Allah. Jadi ibu bapak teman-teman nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ya. Serahkan diri kepada Tuhan. Nanti di bab 4 kita akan belajar 5 kuasa kita terima dari Tuhan sebagai anak Tuhan.
secara gratis tanpa minta. Yesus, utuslah kami. Semoga kami menjadi pelaku-pelaku kebaikan yang menyumbang pertumbuhan bagi diri sendiri dan pertumbuhan gereja. Roh Yesus, utuslah kami. Semoga kami menggunakan sarana-sarana yang ada untuk mengenalmu secara lebih baik dan menghasilkan buah lebih banyak dalam hidup kami. Roh Yesus, utuslah kami. Semoga kami selalu siap siaga untuk bertugas dan terlibat dalam pelayanan gereja. Roh Yesus, utuslah kami.